Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita hadirkan informasi seorang siswa sekolah menengah pertama di Jambi. Ini dilaporkan ke aparat kepolisian buntut dari pernyataannya mengkritik Presiden Joko Widodo. Video anak saat mengkritik Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto ini viral ya, dan kritikan dari anak ini kemudian diupload atau diunggah ke media sosial. Aksi berani sang anak melontarkan kritik akhirnya berujung pelaporan dirinya oleh sejumlah orang. Keluarga pun terkejut atas pelaporan yang ditujukan kepada anaknya. Pasalnya, sang anak masih duduk di kelas menengah pertama atau SMP. Warga berharap aksi kritik sang anak untuk Presiden Joko Widodo jika dianggap tak berkenan, seharusnya pelapor memilih menegur sang anak melalui orang tua, bukan justru berujung pada pelaporan kepada pihak kepolisian. Baik, kita akan membahas hal ini lebih dalam dengan Paradila Alkaf, orang tua siswi SMP. Kakak ya? Kakak keluarga ya, kakak korban ya. Kemudian juga Erlinda, tenaga ahli media kepresidenan. Selamat pagi, Mbak Paradila dan juga Mbak Linda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Pagi waktu Indonesia ya. Selamat tahun baru. Ya. Mbak Linda ini Selamat adalah juga, tenaga ahli media kepresidenan. Ya. Kantor staf kepresidenan yang berada di Jerman. Terima kasih Mbak Linda. Terima kasih Mbak Linda. Mbak Linda, izin saya mau ke Mbak Paradila dulu. Ya, selaku keluarga korban, Mbak Paradila, ini sejauh ini pelaporan sudah sampai di mana? Kemudian siapa yang melaporkan? Dan Anda merasa bentuk kritikan ini seharusnya tidak dilaporkan ke pihak kepolisian ya? Hanya perlu teguran ke adik Anda atau gimana? Baik, terima kasih Mbak izinnya. Perlu kita ketahui dan luruskan bahwa untuk video-video yang beredar mengenai orang tua saya minta maaf, video adik saya mengkritik, itu kita katakan hoax untuk yang pernyataan mama ya, karena sejauh ini mama tidak menyatakan permintaan maaf untuk kritik yang dilakukan adik yang berkaitan dengan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, karena nyatanya belum ada pelaporan terhadap adik, karena itu adalah video lama yang adik kritik tentang Pemkot Jambi. Jadi ini seperti opininya digiring dan digoreng untuk memanaskan media dan lain sebagainya. Nah, serta kritik adik mengenai paslon 02 ini mempunyai background atau latar belakang kenapa dia memang selalu memancing mengkritik itu. Nah, seperti itu Mbak. Sebetulnya kalau Anda pihak keluarga mengatakan ini sebetulnya kritik terhadap kondisi lokal ya, terhadap pemerintah Kota Jambi. Tapi kenapa dikaitkan dengan calon wakil presiden pasangan nomor urut 2 ini, Gibran Rakabuming Raka? Oke, gini Mas. Mungkin sudah saya pakai kalau permintaan maaf itu ada hoax karena itu video lama yang digiring dan digoreng di masa kini. Nah, sedangkan kenapa adik mengkritik kita katakan paslon 02 Mas Gibran itu memiliki latar belakangnya sudah lama, sekitar beberapa bulan lalu. Nah, ini kan latar belakangnya adik mulai muncul di media sosial dan lain sebagainya adalah menyuarakan permasalahan nenek kami, Nenek Hapsa, yang tampaknya sekarang sudah tenggelam ya Mas, malah tergantikan dengan kritik-kritik yang dipolitisasi ibaratnya Mas. Kenapa kita katakan demikian? Karena saat pertemuan beberapa bulan yang lalu adik bertemu dengan orang nomor 1 di Provinsi Jambi, Pak Gubernur. Waktu itu kita diundang ke rumah Pak Gubernur. Nah, di situ adik ada ngobrol dengan Pak Gubernur yang adik pikir cuma bercandaan nih Mas, tentang oke, nanti kita bantu ya masalah neneknya, tapi kita nanti disalah nih Pak, dia bantu promosikan. Nah, hal itu promosikan mengarah kepada paslon 02 Mas, anak emasnya negara ini. Nah, di mana jelas adik waktu itu mikir, bapak nih bercanda, emang saya siapa, saya bukan artis, saya anak kecil yang hanya menyuarakan hak tentang nenek saya nih. Nah, yang berjuang memang the real ya Mas, kita luruskan, dia memang berjuang dari usia 5 tahun. Dari umur dia SD itu udah berjuang, kita bisa cek video YouTube lama kami, yang memang kami sudah mulai
menyuarakan itu dari YouTube Mas ya, awalnya ada masih videonya. Mungkin rakyat Indonesia bisa menilai sendiri ya, masih dalam simpang siur. Oh, masa anak kecil udah mulai ini, dulu gue mah nonton Upin Ipin dan lain sebagainya. Tapi enggak, ini real Mas. 10 tahun kita berjuang dari kecil memang. Nah, di situ adik mulai mikir, masa Pak Gubernur ngomong gini kan. Akhirnya menuju nih ke paslon 02. Sedangkan saat itu Mas Gibran kita ketahui belum diumumkan menjadi cawapres. Nah, jadi dia memancing nih Mas Mbak. Nah, kita lihat akhirnya endingnya benar. Mahkamah Konstitusi berujung menjadi mahkamah keluarga, nyatanya ada apa ini? Nah, omongannya benar, makanya dia sekarang seperti itu. Iya, jadi sudah cukup clear ya kenapa akhirnya kritikan yang awalnya diberikan kepada Pemprov Jambi akhirnya bisa berujung kepada Cawapres nomor urut 02 ya. Tapi nanti kita akan mendengar bagaimana tanggapan dari Mbak Linda, tapi kita tahan dulu sejenak ya, kita harus jeda iklan berikut ini. Ya, baik, kita kembali lagi akan berbincang. Saya mau ke Mbak Linda. Mbak Linda tadi dikatakan oleh kakak korban, di mana sebenarnya itu video lama mengkritisi Pemprov Jambi. Namun, ada masalah baru lagi yang muncul saat bertemu dengan Gubernur Jambi ini mengatakan dukung Cawapres nomor urut 02. Nah, bahkan sebelum itu ada penetapan Capres dan juga Cawapres. Bagaimana komentar Mbak Linda? Ini akhirnya menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo dan juga anaknya. Iya, terima kasih Mbak Rati, Mas Arief. Assalamualaikum Mbak Faradila. Iya, salam kenal, selamat tahun baru ya. Kami dari kantor staf Presiden pastinya sangat prihatin dengan kejadian yang seperti ini. Karena pada dasarnya kita sangat paham, tidak hanya setiap 5 tahun sekali. Terkadang usia anak seperti Adinda ini seringkali digunakan ataupun dijadikan tameng ya untuk satu kebutuhan dianggap sebagai demokrasi atau politisasi dan sebagainya. Tapi sekali lagi kami sangat-sangat tidak berharap bahwa siapapun menjadikan anak ataupun usia anak mereka terlibat dalam politik yang tidak baik. Artinya kami berharap seusia Adinda ini bisa menjadi satu contoh yang positif bahwa mereka menyuarakan hal-hal yang memang seharusnya bisa disuarakan, tapi tidak untuk dijadikan tadi ya adu domba atau kambing hitam dan sebagainya. Dan seperti yang sudah dijawabkan oleh sang kakak, kami berharap ini menjadi satu edukasi yang sangat baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan pada dasarnya bahwa melalui kantor staf Presiden kita sudah juga menyiapkan satu kanal ataupun siapapun yang ingin bersuara melalui kantor staf Presiden mendengar ataupun melalui kanal-kanal yang lain, bahwa pada dasarnya pihak istana ataupun pihak pribadi Presiden pun tidak sama sekali untuk mengatakan menolak apa yang dinamakan saran masukan apalagi kritik ya. Dan kami pun melalui Bapak Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan selalu mengatakan sekeras apapun kritikan itu kita menerima dengan baik. Namun memang kita selalu mengingatkan ini dengan cara-cara yang baik, elegan, karena kita ingin sekali menindik bahwa siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, artinya mereka masih warga negara Indonesia, itu mereka harus bisa membangun Indonesia ini untuk menjadi Indonesia maju. Apalagi kita targetnya 2045. Nah, kembali ke konteks pemilu kali ini, kita sangat berharap bahwa pihak-pihak yang saat ini terlibat dalam permasalahan yang pagi ini kita bincangkan, itu bisa menjadikan hal yang positif ya. Artinya melihat permasalahan ini dengan helikopter view yang positif. Artinya jika memang ada dugaan pidana, sekali lagi pidana mana, dan yang kedua adalah apakah memang ada jalan untuk, karena usia anak pastinya kembali lagi ke Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun mungkin misalnya diadukan sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE dan sebagainya, kita kembalikan lagi bahwa kalaupun ada Undang-Undang ITE, kami mengingatkan di situ ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, artinya peluang di versi restoratif justice itu ada. Kami berharap Adinda ini kan sangat-sangat cerdas ya, dan
suara Adinda ini menjadi suatu suara yang sangat baik harusnya untuk siapapun Baik, Mbak Linda. yang mendengar kritikan-kritikan ini. Baik, saya ingin kembali ke Paradila Alkaf ya, Mbak Linda. Ini dilaporkan oleh siapa, ada nggak informasinya, Paradila? Mas, sejauh ini belum ada laporan yang masuk, tapi kita sudah dapat informasi bahwa akan dilaporkan oleh relawan dari tim ses paslon 02, Mas. Ini saya dapat informasinya tentunya dari media sosial, dan juga kita dapat dari informasi dari rekan mahasiswa saya yang kebetulan juga merupakan tim ses paslon 03, Mas. Nah, itu udah saling, kita tahu masa-masa saat ini gimana kan. Nah, jelas kita lihat di situ. Padahal dari awal adik mengkritik itu adalah untuk permasalahan nenek, karena Pak Jokowi sudah berkali-kali janji, Mas, bahkan sudah bertemu saya langsung dan adik langsung waktu itu di Jambi, dan berjanji akan menyelesaikan. Ini digoreng oleh para tim ses calon 2 dan calon 3 ini, begitu ya menurut Anda, begitu ya Paradila? Saya ingin jadi, Mas. Sedikit dong Paradila, ingin mengenal lebih jauh nih tentang dari sosok adik Anda. Adik Anda ini cukup kesehariannya bagaimana sih? Cukup kritis, cukup aktif orangnya sepertinya, atau seperti apa sosok adik Anda ini? Kalau cukup kritis, memang dia sangat kritis ya, Mas. Sejak kecil kita ditanamkan nilai-nilai bahwa jika kita benar, kita harus memasang badan diri kita untuk kebenaran itu. Karena kalau kita merubah sistem secara menyeluruh itu nggak bisa, tapi dari diri kita sendiri, Mas. Nah, permasalahan ini kritis dia dimulai sejak kecil, Mas. Pengalaman dia dari kecil, kejadian nyata dari kecil di mana ketidakadilan dan ketidaktegakan hukum kepada kami yang memulai dia bisa berani kritis tersebut, Mas. Seperti itu. Ya, Mbak Faradila, setelah memang adik Anda bertemu dengan orang nomor 1 di Jambi, tadi ada mengatakan seperti itu, apakah juga adik Anda sempat juga membuat video-video mengkritik tidak hanya Pemprov Jambi tapi juga pemerintah pusat? Jelas kita lihat dari bahkan media sosialnya, mungkin kita ketahui, tidak perlu kita tutupin atau bagaimana, dia memang mengkritik rata-rata langsung ke pusat dan lain sebagainya, karena dari omongan ataupun pembicaraan yang digiring sebelum itu oleh orang nomor 1 di Jambi itu sudah merujuk dukungan kepada paslon 02. Nah, di mana saat itu kita tahu belum ada pernyataan tentang bahwa paslon 02 cawapresnya akan naik. Nah, karena saat itu dia berpikir, oh masih jadi wali kota Solo, kenapa bisa Bapak berbicara seperti ini? Bapak bercanda, katanya. Nah, seperti itu. Ternyata kita lihat endingnya memang benar-benar naik. Nah, itu yang membuat dia, oh ternyata ini tujuannya mau membantu nenek saat dia tidak mengiyakan. Tapi, nah, ternyata permasalahan nenek itu mandek, Mbak. Baik, permasalahan nenek Anda pun sampai sekarang juga nggak selesai ya? Tidak selesai. Kita gini, Mbak, kita mengkuasai permasalahan nenek ini kepada tim kuasa JMK. Nah, di mana banyak pengacara yang datang untuk membantu, tapi kita bukannya menolak atau gimana, kita tidak percaya pure karena sudah banyak kejadian, Mbak, kita ditunggangin dan lain sebagainya. Kita percayakan ke JMK karena apa? Karena ada ASN di sana yang dekat dengan gubernur. Nah, kita berharap permasalahan ini selesai, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada progres yang konkret karena mungkin, karena mungkin tadi adik tidak mau, ibaratnya gimana, saling membantu atau apa. Jadi permasalahan nenek tertutup nih sampai sekarang. Baik, Mbak Linda, solusi apa Mbak? Karena kalau kita mengacu ke pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di berbagai macam kesempatan yang tidak anti kritik, lalu juga membuka seluas-luasnya sudah ada kanal khusus juga dari demokrasi di tanah air kita ini, begitu Mbak. Nah, apakah di kantor staf presidenan ini menjadi salah satu pembahasan penting, Mbak? Anak SMP, Mbak, memiliki sisi kritis, jiwa kritis. Kalau seperti gini kan khawatirnya justru ke depannya anak-anak bangsa kita jadi takut, Mbak. Bagaimana, Mbak Linda? Iya, Mas Arif, Mbak Reti, kakanda ya dari Adinda, Mbak Faradila. Pada dasarnya kami hari ini sejak kemarin pada saat beberapa waktu yang lalu terinformasi seperti hal ini, kita memang menyerahkan semuanya kepada pihak-pihak yang memang hari ini dalam tanda kutip sedang berpesta demokrasi, ya kan? Karena kami ingatkan kembali Mas Arif maupun Mbak Reti, kantor staf presiden betul-betul
netral untuk dalam hal ini ya. Kami pun netral, dan saya sebagai komisioner KPI di 2014-2017 memang kami mengedukasi, sosialisasi kepada semua paslon untuk mengingatkan keterlibatan anak untuk sesuatu yang positif, artinya sebagai pemilih pemula itu wajib memilih dan sebagainya. Tapi untuk mereka dijadikan suara-suara yang negatif ataupun dieksploitasi dalam tanda kutip hal-hal yang untuk menjatuhkan dan sebagainya, termasuk juga misalnya memaksakan suatu kehendak, itu kita tidak perkenankan. Artinya pada saat kami terinfo tentang Adinda ini, walaupun memang pada akhirnya tim di lapangan itu melihat ya, maksudnya kami sendiri juga melakukan suatu analisa kajian, dan kita lihat juga beberapa konten-konten di luar ini pun, kami menyimpulkan bahwa Adinda ini sangat-sangat cerdas, dan kritikan ini bukan sesuatu hal yang menjatuhkan, namun kita bisa ajak untuk dialog. Artinya kita membangun bagaimana pemikiran seorang anak di bawah usia 18 tahun ini untuk sesuatu hal yang positif untuk ke depan. Nah, pada konteks ini jika memang ada dugaan akan dilaporkan sebagainya, kami siap membantu, dalam arti kata dari kantor staf presiden menjembatani kepada pihak-pihak yang melaporkan dan sebagainya, untuk mengatakan bahwa mungkin saja ada terjadi komunikasi yang searah mungkin ya, karena belum ada komunikasi dua arah. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa jika memang ada persoalan dengan sang nenek ataupun keluarga dalam konteks yang memang pada akhirnya menginginkan keadilan, pasti Mas Arief dan Mbak Rati kan tahu persis bahwa kami betul-betul selalu mendukung hal yang artinya keadilan itu memang ditegakkan siapapun ya. Oknum pun misalnya di lingkaran istana jika melakukan hal yang dianggap melanggar hukum dan sebagainya, kami pastinya serta-merta mengatakan itu harus tegak lurus. Nah, di sini ingin kami jelaskan juga bahwa insya Allah 100%, kalaupun memang harus ada yang mungkin kita sama-sama evaluasi, yang pertama ya kami berharap bahwa pengawasan dari orang dewasa, orang tua memang sebaiknya dengan satu hal yang kalimat negatif itu kita sama-sama sampaikan dengan baik. Baik, Mbak. Artinya kita ingatkan. Yang kedua, kami siap untuk menjembatani apabila memang dibutuhkan untuk hal tersebut. Yes, Mbak Rati. Ya, baik Mbak Erlinda. Ya, poinnya sudah kita tangkap. Juga tadi dari KSP juga membuka ruang untuk mungkin sampai dengan saat ini juga belum jelas pelapornya siapa, untuk dapat berkomunikasi ruang gitu ya. Dan juga staf kepresidenan juga sudah membuka kanal untuk masyarakat yang ingin juga memberikan kritik kepada Presiden Joko Widodo langsung ke KSP begitu ya. Saya mau mengampanyekan satu kalimat saja, stop kekerasan terhadap anak, stop intimidasi juga terhadap anak. Terima kasih Mbak Erlinda, tenaga ahli media kepresidenan, dan juga Mbak Faradila Alkaf, kakak kandung dari sang anak yang saat ini informasinya terlapor di pihak kepolisian ya.